Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Di video ini, kita sudah berada di pertemuan ke-20 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan untuk video ini, latihan kita adalah terkait dengan tabel pada HTML. Jadi, ada 3 tabel di sini. Ini tabel pertama, dan ini tabel kedua, dan ini tabel ketiga. Dan kita akan coba tabel pertama terlebih dahulu. Nah, baik, sampai di sini, di Visual Studio Code. Di sini, saya sudah punya file pertemuan underscore 20.html dan selebihnya tinggal kita jalankan nanti di web browser atau Chrome ya, ketika ada perubahan pada file pertemuan underscore 20.html. Nah, untuk membuat tabel di HTML ini kita awali dengan take table, lalu di dalamnya kita bukan take tr untuk membuat baris, dan di dalam tag tr ini kita bisa meletakkan kolom. Nah, dari contoh latihan kita, ya, di bagian header tabel ini dicetak tebal dan itu menandakan bahwa judul kolom ini dibungkus dengan tag tr. Nah, khusus untuk baris pertama, ini kita akan hitung berapa kolom yang digunakan pada baris pertama. Di kolom ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, dan 4. Jadi, ada 4 tag th yang kita buat di dalam tr ini, yang menandakan sebagai judul kolom. Buka tag th, di sini nomor, lalu enter 1 kali, tag th kembali, di sini nama mahasiswa. Enter 1 kali, tag th, di sini jenis kelamin. Selanjutnya, tag th lagi, alamat. Nah, sampai di sini, file ini akan kita jalankan di aplikasi web browser atau Chrome. Nah, sekarang kita sudah punya pertemuan underscore 20.html di Chrome. Nah, di sini di dalam tag table kita tambahkan atribut border. Border sama dengan petik 2, 1. Sampai di sini kita kembali ke browser, lalu refresh. Nah, sekarang kita sudah punya border dan pada tabel yang kita buat, kita tambahkan di sini satu atribut lagi, cell padding. Kita isikan dengan 1, lalu kita atur tabelnya ke posisi tengah, align sama dengan titik 2 center. Sampai di sini jangan lupa di save, lalu kembali ke web browser, lalu refresh. Untuk cell padding ini kita isikan 10. Kembali ke browser, lalu refresh. Nah, sekarang kita sudah punya header dari tabel yang kita buat untuk baris pertama. Nah, sekarang untuk baris kedua. Nah, di baris kedua, di sini
terdapat 2 kolom. Kenapa 2 kolom? Karena di sini terjadi penggabungan baris. Ya, baris 1 dan baris kedua. Tepatnya di kolom pertama dan di kolom kedua. Di sini juga terjadi penggabungan baris. Ya, baris 1 dan baris kedua. Dan khusus di bagian ini, kolom ketiga dan kolom keempat. Nah, ini terjadi penggabungan kolom, yaitu kolom ketiga dan kolom keempat. Nah, selanjutnya di kolom alamat, di sini terjadi penggabungan antar baris. Ya, baris 1 dan baris kedua. Jadi, di TR selanjutnya, kita cuma butuh 2 tag TH. Kembali ke Visual Studio Code. Di sini, kita buka tag baru yaitu tag TR. Enter. Tag TH. Laki-laki. That's apa? Tag TH kembali. Perempuan. Bagaimana itu, Pak? Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan ya baris pertama dan baris kedua. Pak. Coba kita kembali ke contoh latihannya. Nah, di sini terjadi penggabungan antara baris 1 dan baris kedua. Begitu pula di kolom kedua terjadi penggabungan sel antar baris 1 dan baris kedua. Kalau di sini penggabungan antar kolom, ya di sini penggabungan antar baris 1 dan baris 2. Tepatnya di kolom kelima. Oke, kembali ke sini. Kita letakkan rospen ya di sini untuk menggabungkan baris 1 dan baris 2. Ya, rospen sama dengan kita lihat ya. Titik 2, rospen 2. Ya, karena kita akan menggabungkan 2 baris ya, baris 1 dan baris 2. Begitu pula dengan di kolom nama mahasiswa. Rospen, ya. 2, ya. Nah, gimana? Asta. Nah, untuk jenis kelamin di sini terjadi penggabungan kolom. Kita gunakan atribut conspen. Ya. Sama dengan 2. Karena kita akan menggabungkan 2 kolom, ya. Kolom ketiga dan kolom keempat. Untuk alamat, tadi di sini terjadi penggabungan antar baris ya. Baris 1 dan baris kedua. Coba ada soal. Atribut rospen and bring 2. Tetapi sampai di sini kita kembali ke browser, lalu refresh, ya. Nah, kita sudah dapat header dari kolom pada tabel yang kita buat, yang nomor mahasiswa, jenis kelamin, kemudian alamatnya. Nah, selanjutnya kita akan buat baris di bawahnya. That's para di Visual Studio Code, oke. Kita buka TR baru, kita lihat di dalamnya terdapat tag TD sebagai tabel data. Di sini angka 1. Lalu di bawahnya tag TD lagi. Ini ada Natania, perempuan, jalan sore-sore. Tapi kan, lain apa? Nama tapi kan ada itu tag TD lagi. Di sini jangan lupa di save, lalu kembali ke Chrome, latihan tabel, kemudian refresh. Nah, kita sudah punya 1 nama mahasiswa, yaitu Natania, jenis kelamin perempuan, alamat jalan sore-sore. Lanjut ke TR yang kedua, yaitu ada Fatian, laki-laki, jalan pagi-pagi. Oke,
Kita di sini enter 1 kali untuk membuat tab baru. Di dalamnya terdapat 2 tag TD lagi, nama, enter 1 kali, tag TD lagi, laki-laki, enter 1 kali, tag TD, garis datar, tag TD, jalan pagi-pagi. Ya, sampai di sini. Jangan lupa di save. Kita kembali ke web browser, kita refresh. Lanjut untuk 3 dan 4. Oke, karena baris baru kita enter 1 kali, lalu buka tag TR. Di dalamnya buka tag TD untuk tabulata yang 3. Bisa ya? Sama kayak udah kayaknya. Ya, sampai di sini kita cek kembali. Di dalam lama ya. Nah, lanjut. Masih saya keempat. Ya. Coba aku say. Enter 1 kali. Baris baru. Lalu di dalamnya. Tag TD 4. Di sini. Kenapa nggak mau kayak di luar? Wah, apa format terus? Biasa no format terus. Bisa buat. Emang dia mesti ya. Lupa deh kok. Sampai di sini jangan lupa di save. Lalu kembali ke web browser, kita refresh. Pertemuan 20 jadi HTML. Nah, baris terakhir di sini ada total mahasiswa yang dicetak tebal. Nah, di sini kita bungkus menggunakan tag TH. Dan di sini terjadi penggabungan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom keempat. Ya, di Visual Studio Code di sini buka TR baru. Ya, lalu di dalamnya kita gunakan tag TH. Lalu di sini total mahasiswa. Oh mau apa coba jalan ini? Apa paling. Lalu di sini tag TH bisa orang semua. 4. Ini hati-hati jika sampai di sini. Lalu kita refresh. Pertemuan underscore 20 jadi HTML. Nah, ini bentuk tabelnya seperti ini. Jadi tadi di sini terjadi penggabungan antar kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Nah, nanti di sini kita gunakan column 4 ya. Di sini. Ini. Di tabel hidro pertama. Column sama dengan 4% nih. Tinggal nih. Berapa itu? 2%. Lalu kita refresh terus misalnya 60% dari 10.000 tinggal 60% kita 1.000 nanti untuk tinggal katakannya dong. Nah, sampai di sini tabel pertama sudah selesai. Ya, semua. Untuk tabel kedua apa ya? Ini apa kita? Ini tinggal kita copy ya dari tabel pertama, mulai dari tag pembuka tabel di sini blok sampai tag penutup tabel. Lalu klik kanan, kemudian copy. Posisikan kursornya di sini. Ya, setelah teks penutup tabel, kemudian enter 2 kali. Lalu klik kanan di sini, kemudian paste. Oke, ini saya lihat dulu hasilnya dari tabel kedua. Nah, seperti ini ya. Kalau dilihat contoh latihannya, di sini ada latihan tabel 2. Oh, di sini ada latihan tabel 1. Mana? Oke. Ya, untuk tabel ini bisa di sini tepatnya ya. Ya, di sini ya, kita gunakan H6. Di sini latihan tabel 1. Itu yang dapat kemudian di sini TH6 latihan tabel 2. Apa ya itu? Oke, saya refresh. Nah, supaya ada jarak antar tabel ini ya, tabel pertama dan tabel kedua. Nah, untuk tabel kedua ya, pada satu latihan kita ia menggunakan border, yaitu cuma kolom dan barisnya ya, ini tidak menggunakan garis luar.
Nah, di sini ya, di tabel kedua, ini atribut border dengan nilai 1. Ini kita hapus, ini kita ganti dengan atribut rows. Lalu nilainya all. Oke, sampai di sini kita refresh. Pertemuan 20 HTML, kita sudah dapat hasil dari tabel kedua. Nah, selanjutnya, tabel ketiga, ini menggunakan border cuman barisnya. Oke, kita copy lagi nih ya. Untuk tabel kedua, mulai dari tag H6, lalu di blok atau di select sampai tag penutup tabel. Lalu klik kanan, kemudian pilih copy. Lalu di sini enter 2 kali, kemudian klik kanan, lalu paste. Nah, ini kita ganti latihan tabel ketiga. Sekarang kita cek hasilnya untuk tabel ketiga. Nah, untuk tabel ketiga yang gunakan border, itu cuma barisnya. Oke, di Visual Studio Code, atribut rows-nya itu kita ganti dengan rows. Ya, jangan lupa di save. Kemudian mari ke browser. Refresh. Nah, hasil dari atribut rows. Oke, kita cek lagi ini. Untuk tabel kedua, di sini ada 1 kolom. Untuk total mahasiswa. Sementara di sini, di tabel kedua, di sini tidak ada kolomnya, ya. Oke, kita kembali lagi untuk perbaiki. Untuk tabel kedua, ya, kita cari. Nah, ini dia. Nah, di sini ada tag TH. Kemudian, di sini bukan cospen 4, tapi cospen 3. Jadi, TH-nya kita kosongkan. Kita refresh. Nah, ada 1 kolom play di sini. Kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.